adalah part kedua, pertemuan keempat. Kita tadi sudah membahas tentang net present value. Jadi cara mengkalkulasikannya atau cara menghitungnya adalah yang pertama kita akan menetapkan perkiraan biaya dan keuntungan dari umur project dan produknya yang diproduksi nanti. Kemudian yang berikutnya menetapkan discount rate ya. Discount rate ini kita disuruh mengecek dengan organisasi dan what to use dan apa yang akan digunakan. Kemudian calculate the NPV, tadi sudah dibahas di awal kita bagaimana rumusnya menghitung net present value. Dan sebagai catatan di sini beberapa organisasi mempertimbangkan investasi itu dihitung juga di tahun pertama. Kemudian ada juga organisasi lainnya yang menghitung di tahun pertama. Kalau tahun 0 itu artinya kita investasi sekarang udah dihitung di sekarang. Nah, atau juga di tahun ke depan itu dihitung sebagai tahun pertama. Beberapa orang memasukkan biaya sebagai negative number, sebagai angka negatif untuk mengurangi karena dia biaya investasi, while others do not. Ada juga yang tidak memasukkan biaya itu sebagai angka negatif ya. Jadi preferensinya sangat tergantung masing-masing organisasi. Kemudian return on investment. Return on investment adalah menghitung dengan mengurangi dari biaya project, dari keuntungan, dan selanjutnya dibagi dengan biaya. Jadi rumus return on investment itu adalah total discount benefit. Jadi benefit yang sudah total keuntungan yang sudah didiskon tadi itu dikurangi total biaya yang sudah juga didiskon. Diskon tadi ada yang 8%, 9%, 10%. Dan kemudian dibagi dengan biaya yang sudah diskon, bukan totalnya tapi discounted cost. Jadi the higher the ROI, semakin tinggi return on investmentnya semakin baik. Jadi di atas angka 100%, nanti 100 berapa, kalau seandainya nilainya lebih tinggi, maka itu yang akan kita pilih. Jadi ada 2 atau 3 project, kemudian kita hitung masing-masing project, kita memperkirakan bahwa return on investment yang mana yang lebih tinggi itu yang akan kita pilih. Banyak organisasi memiliki required atau keinginan rate of return-nya. Jadi dia membutuhkan rate of return or minimum acceptable rate atau rata minimum yang bisa diterima dari return on investment dari sebuah project. Jadi biasanya standarnya itu ditetapkan dari masing-masing organisasi. Internal rate of return atau IRR dapat dikalkulasikan dengan menemukan discount rate yang membuat NPV-nya, net present value-nya setara dengan kosong. Jadi internal rate of return-nya itu pada saat nanti NPV-nya itu sama dengan 0, nah di situ angka dari IRR-nya. Kalau kita lihat perhitungannya seperti ini, kalau kita membandingkan ada project yang kemudian discount rate-nya di sini 8%, kemudian cost-nya dari tahun ke 0, 1, 2, 3, kemudian di sini masing-masing nanti setelah diskon faktor 1 ini artinya 100%, kemudian di sini 0,93 berarti nilainya turun, dikurangi ini dari 40.000 dari biayanya, dan seterusnya sampai nanti dihitung discount cost-nya, biaya yang sudah didiskon ini tadi sebesar 243, dan keuntungannya seperti ini. Tahun pertama tidak ada, tahun kedua berikutnya keuntungannya sekitar 200 dengan discount rate-nya tadi yang 8% tadi, sehingga dia mendapatkan discount benefit-nya 516. Nah, kalau dikurangi kemudian net present value-nya adalah 272. Net present value itu kan nilai yang sudah didiskon, 272.800. Nah, return on investment-nya di sini 112%. Kalau kita menghitung nilai payback period, artinya berapa sih yang dia biaya yang dikeluarkan, ini 148.000 keuntungannya, dan di tahun
eh, apa namanya, pertama ini biayanya 148, dia sudah dapat 148.800, artinya dia keuntungan benefitnya kan 8.800 setelah dikurangi biaya, artinya di tahun pertama itu sudah terbayar biayanya 140.000, dia dapat keuntungan sudah 8.800 di tahun pertama. Nah, artinya return on investment-nya adalah 112% dan payback-nya dalam 1 tahun. Nah, ini adalah cara penghitungannya. Kemudian payback analysis. Jadi tadi kita sudah bicara return on investment, kita bicara payback analysis. Payback analysis ini adalah financial consideration atau pertimbangan keuangan. Yang dipertimbangkan berikutnya adalah payback analysis. Payback period, periode kita bisa membayar apa namanya ya. Jadi modalnya 1 juta, kembali duitnya 1 juta itu kapan? Nah, itu periode. Artinya periode bisa kembali modal. Kalau bahasa Indonesianya adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan untuk merecap apapun ya. Kalau tadi kan keuntungan dan plus modalnya tadi itu berapa lama, in the form dalam bentuk net cash inflow, dalam bentuk uang cash, aliran uang kas in total dolar. Kalau di sini kan menggunakan mata uang dolar yang diinvestasikan di dalam sebuah project. Payback atau kembali untung, kembali modal ya. Oke, kita pakai payback ini istilahnya kembali modal. Kembali modal akan terjadi ketika the net cumulative discounted benefit equal the cost. Jadi kapan terjadinya? Ketika keuntungan yang sudah didiskon tadi, akumulasi dari keuntungan yang sudah diskon itu setara dengan biaya. Nah, ini artinya kalau tadi di contoh kasus dia sudah bisa balik modal di tahun pertama. Banyak organisasi ingin IT project-nya untuk memiliki payback period yang pendek. Jadi semakin pendek, semakin cepat balik modalnya. Untuk apa? Supaya kalau modalnya kembali, dia bisa investasi di investasi yang lainnya. Kemudian ini charting payback period, contohnya yang garis solid ini adalah biaya kumulatifnya. Yang putus-putus ini adalah biaya kumulatifnya, yang solid ini adalah kumulatif benefit atau benefit akumulasi dari keuntungan. Nah, persinggungannya ada di tahun pertama. Jadi di tahun pertama bisa dibayar, kemudian kumulatif cost-nya itu sekitar angkanya di atas 100.000 US dollar. Kemudian kumulatif benefitnya juga ketemu di angka 100.000 sekian, sehingga di tahun pertama dia sudah bisa kembali modal. Artinya apa? Di tahun kedua dan di tahun ketiga itu sudah sisa untungnya saja. Jadi uang investasinya udah selesai dibayarkan di sini. Selebihnya ini adalah menikmati keuntungan. Seperti itu cara membacanya. Nah, tadi cara menghitung, memilih project. Kalau ada ketemu project A, B, C gitu, kita memilih projectnya menggunakan pendekatan finansial. Nah, sekarang kita memilih project prioritasnya yang akan dikerjakan yang lebih dulu, yang menggunakan metode weight scoring model. Jadi model skor yang sudah dibobot. Weighted scoring model skor yang berbobot tadi adalah alat yang menyediakan systematic proses yang sistematik for selecting, untuk memilih project berdasarkan many kriteria atau banyak kriteria. Pertama, mengidentifikasi kriteria penting untuk sebuah proses menseleksi sebuah project. Jadi kriterianya apa saja kalau kita memilih project? Assign weights, ya, kita menetapkan bobot dalam bentuk persentase to each criterion, setiap kriteria, so they add up to 100%. Jadi nanti hasilnya adalah 100%. Jadi umpamanya ada 10 pertanyaan, apakah kita mau bagi tiap pertanyaan 10%, sehingga nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 100%. Kemudian assign scores to each criterion for each project. Tetapkan skor untuk masing-masing kriteria dari setiap project.
Kemudian multiply, gandakan the score by the weight and get the total weight score. Jadi kalikan skor-skor tadi dengan bobot dan dapatkan total skor bobot tadi. The higher the weighted score, the better. Jadi semakin tinggi bobot nilainya, semakin baik. Ini adalah contoh weight scoring model for project selection. Jadi di sini ada kriterianya. Kalau di sini contoh ya, ada satu support key business objective, mendukung kunci tujuan dari bisnis, kunci utamanya ya. Kemudian has strong internal sponsor, memiliki sponsor internal yang kuat. Has strong customer support, memiliki support dari customer yang kuat. Uses realistic level of technology, menggunakan teknologi di level yang realistis, bukan teknologi yang paling baru yang kemudian kita nggak punya tenaga IT-nya. Kemudian can be implemented in 1 year or less, jadi bisa diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang. Provide positive NPV, apakah dia project ini nanti akan menghasilkan nilai net present value yang positif. Kemudian how low risk in meeting scope, jadi bagaimana resiko itu yang ditemukan memenuhi ruang lingkup, waktu, dan biaya goal ya. Jadi resikonya itu apakah serendah apa sih resikonya supaya menemukan tujuan dari ruang lingkup, waktu, dan biaya. Nah, kemudian ini weight scores, project scores, ada yang totalnya kalau dihitung ini kan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kalau ditotal kan 100%. Nah, ada projectnya di sini ada sekitar 4 project. Jadi dari 4 project ini kita masukkan angka 90, 90, 50, 20. Kemudian ini nanti dikalikan 25%, dikalikan 70%, dikalikan dan seterusnya, sehingga nanti akan ketemu angka seperti ini. Total persentasenya kalau yang project 1 56%, project 2 78%, project ketiga 50%, project 4 41%. Sehingga yang akan dipilih harusnya adalah project yang kedua karena dia memiliki bobot skor yang lebih tinggi. Nah, selain itu, selain pembobotan tadi, kita juga memiliki metode balance scorecard. Jadi scorecard itu kartu nilai ya, yang kemudian ini dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan and David Norton ya, yang mengembangkan pendekatan ini untuk menolong kita memilih dan memanage project yang berhubungan dengan strategi dari bisnis. Kemudian balance scorecard adalah metodologi yang mengconvert organisasi value, nilai organisasi yang menolong mengconvert tadi value drivers, nilai yang mendorong value dari sebuah organisasi seperti customer service, innovation, inovasi, operational efficiency, efisiensi nilai operasional, and financial performance, kinerja dari keuangan, to a series of defined metric. Jadi nanti ada metrik-metrik yang bisa didefinisikan. Nah, kalau mau lebih lanjut silahkan kunjungi balancescorecard.org. Itu tadi setelah kita memilih sebuah project, setelah projectnya sudah ditetapkan, maka yang langkah selanjutnya adalah membuat project charter. Project charter ini kalau bahasa kita sering disebut dengan dokumen kontrak. Setelah kita membuat dokumen deciding, menetapkan project yang akan dikerjakan, ini penting untuk mengetahui the rest of organization know. Important to let the rest of organization know. Jadi penting untuk membuat semua orang yang dalam organisasi mengetahui. Jadi project charter atau dokumen kontrak adalah dokumen yang secara formal dikenali the existence of project. Jadi dia mengenali eksistensi dari sebuah project dan provide direction dan menyediakan arah on the project objective, tujuan dari project dan manajemen. Kemudian key project stakeholder kunci
dari sebuah project harus sign a project charter, harus menandatangani dokumen kontrak tadi to an acknowledgement agreement untuk memahami persetujuannya on the need and intent of the project. Jadi kebutuhan dan arah dari sebuah project. A signed charter, dokumen yang sudah ditandatangani adalah key output, adalah output kunci dari project integration management. Jadi kalau kita bicara project integration management, dokumen kuncinya adalah project charter. Input dari developing a project charter adalah project statement of work. Jadi di dalamnya pasti ada statement dari pekerjaan, apa yang kita kerjakan. Jadi umpamanya kita mengerjakan apa sih, umpamanya pengembangan, seperti tadi contoh kasusnya adalah pengembangan website, berarti nanti project statementnya, project statement of worknya adalah kita mengerjakan pengembangan website apa, kemudian dijelaskan. Kemudian business case, kasus dari sebuah bisnisnya, jadi nanti dijelasin di dalamnya. Kemudian agreement, ya persetujuannya apa saja para pihak. Biasanya sih kalau di dalam dokumen kontrak itu ada para pihak ya sebutannya. Para pihak yang pertama disebut pihak pertama namanya bla bla, kemudian pihak kedua selanjutnya disebut yang berikutnya bertanda tangan di bawah ini, nama adalah ini, selanjutnya disebut pihak pertama, kemudian yang berikutnya nama, alamat dan lain-lain sebut pihak kedua. Kemudian para pihak 1, 2 sepakat untuk melakukan kerjasama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti ada penjelasan lagi di bawahnya, pihak A bertanggung jawab apa, pihak kedua bertanggung jawab apa. Nah itu bagian dari agreement. Kemudian enterprise environmental factors, jadi faktor-faktor apa yang di dalam lingkungan enterprise perusahaan kita yang mendukung. Kemudian organizational proses aset, jadi aset-aset yang diproses dari sebuah organisasi, seperti di dalamnya meliputi formal and informal plan, perencanaan formal dan informal, policy, kebijakan, prosedur-prosedur, guideline, information system, financial system, management system, lesson learned, and historical information. Jadi nanti masing-masing organisasi kan biasanya punya value sendiri-sendiri, sehingga antara perusahaan A, B, C itu nanti pasti akan beda. Apalagi kalau dengan pemerintahan, dia punya policy yang sendiri. Seperti pengadaan barang dan jasa, kita menggunakan peraturan pemerintah nomor sekian-sekian gitu. Nah itu terkait dengan policy. Kemudian project charter for DNA sequencing instrument completion project. Ini ada project namanya DNA sequencing instrument completion project, dikerjakan Februari 1, kemudian startnya dari tanggal 1 Februari, selesainya 1 November. Di sini kunci milestone-nya, milestone yang schedule penjadwalannya 1, complete first version of the software by June 1st. Jadi menyelesaikan versi pertama dari software di bulan Juni pertama, tanggal 1 Juni. Menyelesaikan produksi version of software by November. Jadi dia punya 2 versi nanti, versi awal kemudian versi akhir. Kemudian budget information, menyediakan informasi tentang keuangan, berapa biayanya, kemudian siapa project manajernya, alamatnya dan lain-lain. Project objektif, tujuan dari sebuah project apa saja projectnya. Kalau di sini kan DNA sequencing instrument project has been underway, setelah dikerjakan for 3 years, setelah dijalankan selama 3 tahun. It's crucial project for our company, dia krusial bagi perusahaan. This the first charter for the project, ini adalah charter pertama, dokumen kontrak pertama dari project, dan tujuan is complete the first version of the software or the instrument in 4 months and the production version in 9 months. Jadi versi pertama harus dikerjakan dalam 4 bulan dan versi produksinya harus dalam 9 bulan. Nah ini project objektif tujuannya. Kemudian main project success, tujuan sukses utamanya software must meet all written specification. Jadi software harus memenuhi semua spesifikasi yang sudah ditulis, sudah disepakati, be truly tested, sudah dites semua. Kemudian complete dalam waktu pengerjaannya. Kemudian CEO-nya will formally approve project with advice from other key stakeholder. Jadi pimpinan perusahaannya harus setuju secara formal menerima project.
Kemudian approach-nya, pendekatannya hire technical replacement, within the 1 month develop a clear work, kemudian purchase all required hardware upgrades, kemudian hold weekly progress, setiap minggu dirapatkan, kemudian conduct through software testing, lakukan software menyeluruh ya per the approved test plan. Jadi setiap test plan dilakukan tes. Ini kemudian role and responsibility, ada nama-namanya, perannya apa, posisinya apa, kemudian ini kontaknya, kemudian tanda tangan dari masing-masing stakeholder, kemudian komen di bawahnya kalau seandainya ada, kemudian software test plan are complete, well documented in, if anyone has question do not hesitate to contact me. Nah ini contoh-contohnya, nanti ada catatan di bawahnya. Kemudian developing a project management plan. A project management plan adalah dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua project planning dokumen dan membantu kita untuk mengarahkan mengeksekusi sebuah project dan mengontrolnya. Plans created in the other knowledge area are subsidiary part of the overall project management plan. Jadi perencanaan itu dibuat di area pengetahuan lainnya yang merupakan subsidiary atau turunan dari bagian project management plan secara keseluruhan. Ini nanti kita masuk di project management plan. Kemudian common element of project management plan, elemen-elemen umum yang ada di project management plan. Satu, introduction atau pengenalan, or overview atau pendahuluan ya, overview dari sebuah project. Description and of how the project is organized, bagaimana sebuah project itu diorganisasikan. Kemudian management and technical process used on the project, yang digunakan dari sebuah project, dan work to be done, project yang sudah diselesaikan, kemudian penjadwalannya, dan budget information atau informasi anggaran. Ini part kedua, nanti kita lanjut ke part ketiga.